Setelah merotasi pemainnya dalam laga melawan Preston, Stoke, dan AC Milan demi mengasah kebugaran, Arne Slot akhirnya mulai menunjukkan gambaran tim idealnya saat Liverpool menghadapi Yokohama. Kali ini pelatih asal Belanda itu menurunkan skuad terkuat yang tersedia, mengindikasikan arah pilihannya menjelang musim baru. Absennya Alisson karena urusan pribadi membuat Georgi Mamadashvili mengisi pos di bawah Mistar. Sementara itu, Alexis Mac Allister hanya tampil setengah jam dalam laga perdananya di pramusim. Selain dua nama itu, susunan pemain Liverpool nyaris penuh tenaga inti. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate kembali berduet di jantung pertahanan. Ryan Gravenberch bermain sebagai gelandang bertahan, didukung Dominic Szoboszlai dan Florian Wirtz. Lini depan dihuni Mohamed Salah, Cody Gakpo, dan debutan Hugo Ekitike. Slot juga memberi isyarat soal preferensinya dalam posisi yang masih diperdebatkan. Connor Bradley dipilih ketimbang Jeremy Frimpong di bek kanan. Di sisi kiri, Milos Kerkez mendapat kepercayaan lebih dibanding Andy Robertson dan Costa Tsimikas. Namun laga ini juga membuka beberapa tanda tanya. Frimpong tampil tajam dan eksplosif sebagai bek kanan, bahkan memberi assist untuk gol Trey Nyoni. Performanya jauh dari kata pemain pelapis. Begitu pula Robertson yang memberikan kontribusi nyata dalam serangan balik yang menghasilkan gol solo dari Rio Gumoha. Bek senior itu belum menyerah atas tempatnya. Di lini tengah, Szoboszlai menunjukkan ketenangan dalam peran lebih dalam, membuat perebutan posisi dengan Mac Allister semakin terbuka. Apalagi Gravenberch akan absen di laga perdana Liga Inggris melawan Bournemouth karena skorsing. Sorotan pun kembali tertuju pada Rio Gumoha. Bocah ajaib berusia 16 tahun itu kembali mencetak gol menawan, menyamai total 2 gol di pramusim. Meski belum mungkin menyalip Gakpo secara instan, Slot tak ragu memujinya dalam konferensi pers, menyebut Gumoha sebagai energi positif bagi tim dan bukti keberhasilan akademi. Kini gambaran starting 11 Liverpool untuk laga Community Shield melawan Manchester City tampak mulai terbentuk. Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike. Tentu semua bisa berubah, terutama jika transfer besar seperti Alexander Isak benar-benar terjadi. Slot tidak sedang membangun tim inti yang stagnan, tapi justru memperluas persaingan sehat di setiap lini. Dengan target tinggi musim ini, termasuk meraih kembali mahkota Liga Inggris dan menantang di Liga Champions, kedalaman skuad dan sakit kepala seleksi justru menjadi senjata rahasia sang manajer. Alexander Isak dikabarkan siap mengambil langkah ekstrim demi mewujudkan kepindahannya ke Liverpool. Striker andalan Newcastle United itu disebut tak segan memutus kontraknya secara sepihak jika klub terus memblokir transfernya ke Anfield. Sepanjang jendela transfer musim panas 2025, nama Isak memang tak pernah jauh dari radar Liverpool. Meskipun sudah mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt, The Reds belum berhenti memburu amunisi tambahan di lini depan. Dan Isak menjadi target utama yang dinilai mampu membawa ketajaman baru untuk skuad Arne Slot. Liverpool sudah melakukan pendekatan langsung ke Newcastle, namun hingga kini tawaran mereka belum juga mendapat lampu hijau. Situasi ini membuat spekulasi semakin liar, terlebih ketika kabar menyebut Isak sudah melayangkan permintaan transfer secara resmi kepada manajemen The Magpies. Langkah itu jadi sinyal kuat bahwa sang striker memang serius ingin bergabung ke Anfield. Dan dari internal Newcastle, tampaknya sudah mulai ada penerimaan terhadap potensi kepergian Isak. Klub bahkan mulai bergerak mencari pengganti dengan membidik Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Perburuan Sesko jadi bukti bahwa Newcastle mulai bersiap ditinggal penyerang utamanya. Namun jalan menuju Liverpool belum sepenuhnya terbuka. Masih ada kekhawatiran bahwa Newcastle akan menahan kepergian Isak atau mematok harga selangit yang sulit dijangkau The Reds. Jika skenario itu terjadi, Isak kabarnya sudah menyiapkan rencana cadangan yang cukup berani. Ia disebut siap menempuh jalur hukum untuk membebaskan diri dari kontraknya. Menurut laporan yang beredar, tim hukum Isak kini sedang mengkaji preseden dari keputusan Pengadilan Eropa pada tahun 2023 dalam kasus Lassana Diarra. Kasus tersebut menyoroti aturan FIFA yang dianggap bertentangan dengan hukum mobilitas tenaga kerja di Uni Eropa. Putusan itu bisa menjadi celah bagi Isak untuk menuntut pemutusan kontrak jika ia merasa haknya sebagai pekerja profesional terhambat. Jika Newcastle terus memblokir transfer atau mematok harga tidak masuk akal, Isak dan timnya mungkin akan mempertimbangkan langkah drastis.
mengakhiri kontraknya secara sepihak, tulis sebuah laporan. Situasi ini kini menjadi sorotan utama bursa transfer. Apakah Newcastle akan melembut dan membuka jalan bagi striker Swedia itu ke Liverpool? Atau justru berkeras mempertahankannya dan memicu pertarungan hukum yang bisa mengubah lanskap transfer sepak bola Eropa? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal jelas, Alexander Isak sangat ingin mengenakan seragam merah Liverpool. Musim panas ini, Liverpool benar-benar tak main-main. Klub asal Merseyside itu menunjukkan ambisi besar dengan memboyong sejumlah pemain top ke Anfield. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah Florian Wirtz. Gelandang muda asal Jerman itu didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan mahar fantastis sekitar 116 juta pound sterling, yang sekaligus menjadi rekor pembelian tertinggi dalam sejarah klub. Dan kini, teka-teki soal nomor punggung sang pemain akhirnya terjawab. Lewat pengumuman resmi pada Jumat tanggal 1 Agustus 2025, Liverpool memastikan bahwa Florian Wirtz akan mengenakan nomor 7. Nomor ini sebelumnya dikenakan oleh Luis Diaz yang belum lama ini hengkang ke Bayern München. Nomor 7 bukanlah angka biasa di Anfield. Ini adalah nomor ikonik yang pernah melekat di punggung legenda seperti Kenny Dalglish dan Luis Suarez. Kini tanggung jawab besar itu ada di tangan Wirtz, sebuah simbol regenerasi dan harapan besar untuk masa depan lini serang The Reds. Masuknya Wirtz bukanlah satu-satunya wajah baru di skuad Arne Slot. 6 pemain anyar lainnya juga telah diperkenalkan lengkap dengan nomor punggung mereka. Di lini belakang, Milos Kerkez memilih nomor 6 sebagai identitas barunya. Sementara rekan senegaranya di Leverkusen, Jeremie Frimpong, tetap setia dengan nomor 30 yang juga ia kenakan di klub lamanya. Di lini depan, Hugo Ekitike memulai petualangan barunya dengan seragam bernomor 22. Sedangkan di sektor penjaga gawang, Georgi Mamardashvili akan memakai nomor 25 dan Freddie Woodman mengenakan nomor 28. Kiper muda Armin Pessi pun tak ketinggalan, memilih nomor 41 sebagai simbol awal kariernya bersama tim utama. Tak hanya pemain baru, ada juga penyegaran dari dalam skuad. 2 pemain muda Liverpool memutuskan untuk mengganti nomor punggung mereka sebagai bagian dari tekad untuk naik level. Connor Bradley, yang sebelumnya mengenakan nomor 84, kini memilih nomor 12. Sedangkan Trey Nyoni mengganti nomor 98 miliknya dengan nomor 42. Dengan komposisi yang semakin solid dan segar, Liverpool sepertinya benar-benar siap menyambut musim 2025-2026. Bukan hanya untuk mempertahankan gelar Premier League, tapi juga untuk kembali mengguncang Eropa. Sejak mendarat di Anfield pada Januari 2018, Virgil van Dijk telah menjadi fondasi kokoh di lini belakang Liverpool. Dalam rentang waktu tersebut, bek asal Belanda itu telah tampil sebanyak 319 kali dari kemungkinan 423 pertandingan, dengan absennya yang paling mencolok terjadi di musim 2020 hingga 2021, ketika cedera ACL membuatnya harus menepi dalam waktu cukup lama. Namun di musim lalu, Van Dijk kembali menunjukkan betapa vitalnya kehadiran dirinya. Dari total 56 pertandingan yang dimainkan Liverpool, ia tampil dalam 87,5% diantaranya, hanya melewatkan 7 laga karena keputusan Arne Slot untuk merotasi pemain di ajang piala. Yang lebih mencengangkan lagi, Van Dijk mencatatkan menit bermain terbanyak di antara seluruh pemain Liverpool musim lalu, dengan total 5.176 menit untuk klub dan tim nasionalnya. Ini bukan kebetulan. Konsistensi fisik dan mentalnya telah menjadikannya aset paling berharga bagi The Reds, sebuah kualitas yang sulit ditandingi bahkan oleh pemain top sekalipun. Jika dibandingkan dengan para pesaingnya di posisi bek tengah, seperti Ibrahima Konate dan Joe Gomez, perbedaan terlihat cukup signifikan. Konate hanya tampil dalam 57,6% pertandingan sejak bergabung, sedangkan Gomez bahkan lebih rendah dengan 43,2%. Hal ini semakin menyoroti betapa pentingnya Van Dijk, bukan hanya karena kualitas bertahannya, tetapi juga karena ketersediaannya hampir di setiap laga penting. Tak heran jika tim lawan kerap menargetkan siapapun yang berduet dengannya, karena mereka tahu menembus Van Dijk bukanlah perkara mudah.
Dengan postur menjulang 6 kaki 4 inci, kekuatan fisik dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, Van Dijk menjadi raksasa udara yang sulit ditaklukkan. Musim lalu di Premier League, statistiknya mencerminkan dominasi tersebut. Konate mencatatkan kemenangan duel udara sebesar 70,8%, Gomez 69,2%, Quansah hanya 41,2%, dan target transfer Marc Guehi bahkan hanya 44,8%. Florian Wirtz akhirnya membuka rekening golnya bersama Liverpool. Dalam laga uji coba pramusim menghadapi Yokohama F. Marinos di Stadion Nissan Rabu malam waktu setempat, gelandang muda asal Jerman itu mencetak gol perdananya dan membantu The Reds meraih kemenangan 3-1. Pertandingan ini menjadi bagian dari Tur Asia Liverpool yang juga diwarnai oleh debut penyerang anyar asal Prancis, Hugo Ekitike. Pemain berusia 22 tahun tersebut diturunkan sejak menit awal, hanya sepekan setelah resmi bergabung dari Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai 69 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Namun kejutan datang dari kubu tuan rumah. Di hadapan lebih dari 65.000 penonton yang memadati Stadion Nissan, Yokohama mampu memecah kebuntuan di babak kedua. Asahi Uenaka memanfaatkan kelengahan lini belakang Liverpool dan mencetak gol pada menit ke-55. Tertinggal 1 gol, Liverpool tak butuh waktu lama untuk merespons. Hanya beberapa menit berselang, Florian Wirtz menggetarkan jala lawan lewat sepakan kaki kanan keras dari dalam kotak penalti. Gol itu bukan hanya penyama kedudukan, tetapi juga menjadi momen emosional bagi Wirtz yang baru bergabung dari Bayer Leverkusen musim panas ini. Saya sangat senang bisa mencetak gol pertama, semoga akan ada banyak gol lagi ke depannya, ucap Wirtz usai laga dengan raut puas. Setelah gol penyama dari Wirtz, giliran 2 nama muda lainnya yang unjuk gigi. Trey Nyoni dan Rio Ngumoha masing-masing mencetak gol yang membawa Liverpool membalikan keadaan menjadi 3-1. Dominasi penuh Liverpool terlihat sepanjang laga, meski beberapa peluang terbuang sia-sia. Pelatih Arne Slot pun mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Bisa jadi karena jadwal latihan yang berat, bisa juga karena cuaca yang panas, kata pelatih asal Belanda tersebut. Tapi itu jelas sesuatu yang harus kami evaluasi. Sebelum laga dimulai, suasana emosional terasa ketika skuad Liverpool mengheningkan cipta untuk mendiang Diogo Jota yang meninggal dunia awal bulan ini dalam kecelakaan mobil. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa pramusim kali ini tak hanya soal sepak bola, tapi juga soal kehilangan. Dalam laga ini, kiper utama Alisson Becker absen karena pulang ke Brazil untuk urusan pribadi. Sementara itu, di hari yang sama, Liverpool juga mengumumkan secara resmi kepindahan Luis Diaz ke Bayern Munich, mengakhiri petualangan winger Kolombia itu di Anfield. Meski telah menggelontorkan hampir 300 juta pound sterling di bursa transfer musim panas ini, pelatih kepala Liverpool Arne Slot menegaskan bahwa klub tetap terbuka untuk mendatangkan pemain baru jika peluang menarik muncul di pasar. Nama Alexander Isak dari Newcastle United jadi sorotan. Meski belum ada pendekatan resmi, absennya striker timnas Swedia itu dari tur pramusim The Magpies ke Korea Selatan langsung memicu spekulasi tentang potensi transfer ke Anfield. Apalagi Liverpool memang sudah lama memantau sang pemain. Di tengah perombakan besar musim panas ini, dengan kepergian sejumlah pemain senior seperti Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Choi Min Kelleher, Jarell Quansah, dan Nat Phillips, Liverpool merespons dengan manuver agresif. Klub mendatangkan sejumlah nama besar seperti Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen, Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt, Milos Kerkez dari Bournemouth, serta kiper Georgia, Georgi Mamardashvili. Namun, menurut Slot, belanja tersebut bukan sekadar reaktif, melainkan bagian dari visi jangka panjang klub. Saya selalu bilang, jika kami melihat peluang di pasar, kami tidak akan pernah ragu untuk mengambilnya, ujar Slot sebelum meninggalkan Jepang, menutup tur pramusim The Reds di Asia. Ia menekankan bahwa fokus utama tetap pada kualitas, bukan kuantitas. Kami tidak sekadar berpikir, mari beli gelandang. Ini adalah proyek jangka panjang, tambahnya. Pemain dengan kualitas tertinggi dalam proyek tersebut saat ini adalah Florian Wirtz.
Di usia 22 tahun, ia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Eropa. Liverpool harus bersaing dengan klub-klub seperti Manchester City, Bayern Munich, dan Real Madrid sebelum akhirnya menyepakati kesepakatan bernilai sekitar 116 juta pound, rekor baru untuk klub. Slot juga menyebut bahwa belanja besar selalu dibarengi dengan keseimbangan finansial. Ia mencontohkan musim panas lalu ketika Liverpool hanya mendatangkan Federico Chiesa, namun menjual 3 hingga 4 pemain sehingga tetap meraup keuntungan. Menariknya, di tengah gemerlap bintang besar, justru pemain muda berusia 16 tahun Rio Ngumoha yang mencuri perhatian publik Anfield. Didatangkan dari Chelsea tahun lalu, Ngumoha mencetak gol solo indah dalam kemenangan atas Yokohama F. Marinos dan tampil impresif melawan AC Milan. Saya tidak ingin terburu-buru karena saya masih muda, tapi saya ingin menunjukkan pada manajer apa yang bisa saya lakukan, kata Ngumoha kepada situs resmi klub. Saya ingin terus melakukan hal-hal yang lebih besar untuk saya dan untuk Liverpool. Dalam perpaduan antara pengalaman, belanja cerdas, dan regenerasi yang terencana, Liverpool tampaknya tidak hanya membangun skuad untuk musim ini, tapi juga untuk masa depan.